Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanu fiddin, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Allah perkenankan kita berkumpul pada malam hari ini untuk betul-betul berusaha mempelajari, mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Berharap mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan betul-betul bisa memberikan pengaruh baik kepada aktivitas kita sehari-hari, menjadikan hati kita semakin tunduk patuh kepada Allah dan menumbuh suburkan rasa khasyah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai hari kiamat. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai apa yang saya sampaikan pada malam hari ini dari ayat 107 surat Al-Anbiya, ayat yang sangat masyhur di telinga kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah
kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Artinya sejak beliau diutus menjadi seorang rasul di umur beliau sekira 40 tahun sampai beliau wafat di umur beliau sekira 63 tahun, apa yang diajarkan oleh beliau, apa yang disampaikan oleh beliau, apa yang diinformasikan oleh beliau, semua ajaran beliau adalah rahmat untuk alam semesta, rahmatun lil alamin. Tidak bisa kemudian dipilah dan dipilih bahwa ajaran yang ini rahmatan lil alamin, sementara pada ajaran yang lain dianggap tidak rahmatan lil alamin. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Allah ingatkan kepada kita, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dalam surat An-Najm. Tidaklah beliau ketika berkata-kata itu dari hawa nafsunya, tapi semata-mata itu adalah wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Jadi kalau orang hari ini beranggapan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, maka yang dimaksud adalah Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak beliau diutus menjadi seorang nabi, sejak beliau diutus menjadi seorang rasul sampai beliau wafat. Mohon maaf kalau harus agak sedikit saya jelentrehkan. Ajaran sholat rahmatan lil alamin. Sepakat? Ziyaratul ikhwan, silaturrahim rahmatan lil alamin. Infak, zakat, sedekah rahmatun lil alamin. Tersenyum ketika berjumpa dengan saudaranya sesama muslim rahmatun lil alamin. Memberi air minum rahmatan lil alamin. Jazakallahu khairan. Monggo njonipun jenengan sekecakaken. Memuliakan tamu rahmatun lil alamin. Menyayangi yang muda, menghormati yang tua rahmatun lil alamin. Beliau berjihad di perang Badar, perang Uhud, perang Bani Quraidah, perang Mu'tah dan perang-perang yang lain, bagian daripada rahmatun lil alamin. Beliau tegakkan hukum hudud, potong tangan bagi yang mencuri sampai pada nisab, rahmatun lil alamin. Atau ada yang ragu? Merajam bagi mereka yang berzina sementara mereka sudah menikah, rahmatun lil alamin. Artinya semua ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sampai beliau wafat, semuanya tanpa terkecuali kita sebagai seorang mukmin yakin dengan 107 ayat 107 dari surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mohon maaf, itu bukti nyata kita cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Seseorang mengaku cinta kepada Rasulullah, lisannya akrab dengan kalimat sholawat, Masya Allah, mabruk. Bahkan dia membuat yayasan, yayasannya mungkin cinta Rasul, muji Rasul, majelis Rasul, atau makna-makna yang terkait dengan cinta kepada baginda Rasulullah. Tetapi di satu sisi yang lain kok dia masih ada keraguan dengan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka kecintaannya kepada baginda Rasulullah itu masih ada tanda tanya besar, serius atau tidak. Membuat yayasan-yayasan atas nama cinta Rasulullah itu, mohon maaf, berdasarkan dari rasa cintanya kepada baginda Rasulullah atau hanya sekedar hawa nafsu belaka, mencari popularitas. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dil. Apakah kalian akan mengimani sebagian apa yang dibawa, apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, artinya Al-Quran, dan kalian mengkufuri yang lainnya, tidak percaya dengan yang lainnya, bahkan mengoreksi pada perkara yang lainnya? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Tidaklah orang yang punya keyakinan seperti itu kecuali ia akan diberi kehinaan di dunia dan kelak pada hari kiamat akan dikembalikan kepada tempat yang sangat-sangat menakutkan, yaitu an-nar. Dikembalikan kepada azab yang sangat pedih. Kenapa? Kecintaannya kepada baginda Rasulullah, kecintaannya kepada ajaran Rasulullah itu dipilah dan dipilih. Ada yang dicintai, wal'iyadzubillah, ada yang dibenci. Ajaran, mohon maaf, minum dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan, mengistirahatkan yang kiri untuk urusan memasukkan makanan ke dalam mulut, itu adalah salah satu sunnah baginda Rasulullah, ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kadang sebagian umat mudah-mudahan bukan karena meremehkan ajaran tersebut, karena mungkin ketidaktahuan masih banyak yang menikmati makanan minuman pakai tangan kiri. Mohon maaf, ini saya mulai dari perkara yang sangat remeh, sangat kecil. Cuma urusan makan. Bakwan, lomboknya tangan, ragu-ragu jawab. Mie ayam, kerupuknya tangan. Astaghfirullahaladzim. Ini baru urusan yang sangat kecil. Urusan kecil lagi memotong kuku, bahkan sunnahnya pada hari Jumat. Kukuku nek tak potong, gandengku hilang separuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sunnah dari Rasulullah. Maka bukti kecintaan kita kepada Rasulullah adalah berusaha semaksimal mungkin, mencurahkan segala kemampuan kita, mencurahkan segala kehebatan kita, mencurahkan segala hal yang terkait dengan diri kita untuk betul-betul serius menjalankan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu yang dilakukan oleh beliau Rasulullah Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya. Mereka selalu diingatkan tentang kecintaan akhirat.
Sahabat-sahabat Rasulullah dididik bahkan untuk mencintai beliau lebih daripada cintanya kepada diri mereka sendiri, sehingga setiap ada perintah dari beliau, kalimat yang keluar dari lisannya para sahabat hasil pendidikan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuma satu: sami'na wa ata'na. Bukan sami'na tak pikir-pikir sih. Atau mohon maaf kalau saya agak sedikit guyon, ini tidak ilmiah, tapi ini tidak ilmiah. Ada di sebagian tempat itu ketika imam sedang mengatur jamaahnya untuk sholat, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamati sholat, atau kalau bahasa kita ya, luruskan, rapatkan shaf karena lurus dan rapatnya shaf itu bagian dari sempurnanya sholat. Itu kalimatnya serempak jamaah itu, sami'na wa ata'na, tapi orang gelem rapat. Kenapa? Orangnya datang, enggak rapat itu. Sholat itu masih menguasai sajadahnya masing-masing. Bahkan dipepet malah geser. Pepet geser, gosar-gosar itu mepet terus tidak sih, jelek. Astagfirullahaladzim. Padahal ketika mendapatkan instruksi dari imam, kalimatnya sama, sami'na wa ata'na. Tapi ini sami'na tapi Astagfirullahaladzim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahkan dalam situasi yang sangat berat, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam di tahun ke-6 kenabian. Akhirnya Islam sudah mulai berkembang sedikit demi sedikit. Dakwah sudah mulai disampaikan lebih sedikit terang-terangan. Sebelumnya dakwahnya masih sembunyi-sembunyi. Umar bin Khattab masuk Islam sudah mulai terang-terangan. Sampai kaum muslimin sudah mulai berani menampakkan jati diri mereka. Mereka sudah mulai bisnis, membangun bisnisnya yang sebelumnya ketakutan, khawatir akan dicelakai dan disakiti oleh orang-orang musyrik Quraisy. Saat itu sudah mulai menampakkan diri, bisnis mulai jalan, mulai mapan, rumah sudah mulai dibangun, tanah sudah mulai dibeli. Di tahun ke-12 menjelang 13 kenabian, turun instruksi untuk hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Lagi wae bangun omah, lagi dadi dinggoni lagi rong minggu kon pindah di tempat tujuan ndak jelas nanti seperti apa keadaannya, bagaimana. Kecintaan mereka kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan mereka tanpa fikir, waduh, eman-eman omahku, tak pikir-pikir, enggak ada itu. Kalimatnya sami'na wa ata'na, ya Rasulullah, kami mendengar perintah itu, ya Rasulullah, kami taati perintah itu. Mereka tinggalkan yang tidak bisa dibawa, bahkan keluarganya pun yang tidak mau ikut mereka tinggalkan semata-mata karena kecintaannya kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada Islam. Mohon maaf, hari ini mohon maaf, ini saya hanya mengilustrasikan dengan kalimat sederhana. Kita kerja di sebuah tempat dengan gaji per bulan anggap aja 30 juta. Buat contoh sing rada marem sisan, padha-padha contoh. Amin ngaten men. Insyaallah Bu, nek Bapak kerja bulannya 30 juta, insyaallah jenengan bentinten wis aman. Rata-rata blonjone niku ya cetha 400.000 Bu sedina. Ki blonjone tok sedina 400.000. Leres Bu.
Ora pate percaya buke. 400.000 piye ta? 100.000 kadang-kadang cek jaluk macem-macem, cek jaluk ditambahi iki tambahi iku. Oh, saulan. Bapak kerja, alhamdulillah gajinya per bulan 30 juta. Tapi di tempat bapak kerja peraturan begitu tegas. Boleh istirahat sekitar 30 menit, tapi dimulai istirahatnya jam 12 tepat. Tet, baru boleh keluar dari tempat kerja. Saiki adzan zuhur jam 11 lebih 38 menit. Nunggu qomat 10 menit. Teng mriki qomat pinten menit, Mas? 15 menit. Sakniki modele masjid-masjid imam dikomando oleh jam nih. Jadi kekuatan imam kalah dengan kekuatan jam. Niki zaman nopo niki istilahipun. Ki tukang fotone teko. Sing liyane serius kono ger foto ae. Ora grogi blas ampuh iki. Kok tangane rada gemeter ngono, Mas? Mbon dereng ning majeng kula ben. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini tes mental maksud saya. Sampai mana tadi? Ya, imam diatur oleh jam. Anggap aja jam 12 kurang 10 pada akhirnya iqamah. Sementara di kantor belum boleh meninggalkan tempatnya karena masih menunggu jam 12. Kira-kira mengajukan kepada pimpinan, saya mohon izin, ini sudah waktunya sholat, saya harus berangkat melaksanakan perintahnya Allah dan ini bukti kecintaan saya kepada Allah, kepada Rasulnya. Tidak bisa, jam 12. Tapi ini perintahnya Allah, tapi ini peraturan kantor saya. Anda boleh jam setengah 12 meninggalkan kantor, tapi bersama dengan barang-barang Anda dan jangan kembali lagi ke kantor sini. Anda dipecat. Pilih budi. Mikir tepat. Tapi kecintaan sahabat-sahabat Rasulullah kepada Allah, kecintaan sahabat-sahabat Rasulullah kepada baginda Rasulullah ketika mendengarkan perintah itu, di saat bisnis mereka jalan, di saat ekonomi mereka mulai mapan, instruksi tinggalkan kota Mekah, hijrah ke Madinah. Sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Kami dengar, kami taat ya Rasulullah. Begitu kecintaan itu tulus muncul dari hati, sumbernya adalah keimanan. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum sampai akhir ayat 14 dari surat Ali Imran. Jika bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, keluarga kamu, harta benda yang kamu miliki dan seterusnya lebih kamu dahulukan, lebih kamu cintai daripada Allah, Rasulnya dan jihad fisabilillah. Wah, ingatkan itu. Fatarabbasu, maka tunggu bencana akan datang, bisa jadi setelah itu. Ini bukti kita cinta kepada baginda Rasulullah. Bahkan astagfirullahaladzim, cinta kita kepada Rasulullah itu bergembira atas kelahiran beliau, bahagia atas kelahiran beliau, bersyukur atas kelahiran beliau yang bentuk bahagia, rasa senang, rasa syukur itu diiringi dengan keseriusan kita menjalankan perintah-perintah beliau, menjalankan sunnah-sunnah beliau. Cuma kadang-kadang mohon maaf hari ini agak-agak
dodo ini rada dilus-lus. Astagfirullahaladzim. Orang mengaku cinta kepada Rasulullah, hari kelahiran Rasulullah diperingati besar-besaran. Saya tidak mengatakan memperingatinya itu apanya sebuah kesalahan telak, enggak. Tapi sayangnya setelah hari lahir beliau diperingati bahkan besar-besaran, memakai dana yang cukup banyak besar, tapi subuhan. Baru ngono isuke subuhan, subuh awan-awan. Lho karipan nek pengajian teng mriki nyambung, karipan nyambung. Oh pengajian hari kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW, sambutan. Pemateri menyampaikan materi ya kira-kira jam 9:30 malam. Selesai jam 11. Belum nanti ada acara-acara lain sampai di rumah jam 12:30. Jek 12:30 tekan omah jek nonton bal-balan sih. Wong ya teko barang iki. Ku nonton bal-balan gek layah-layah keturun, tangi-tangi jam 8:30. Keluar dari kamar ambil air wudhu, anaknya melihat alhamdulillah bapak tadi malam ikut pengajian, sekarang berencana sholat duha. Ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Itu guman atau komentar anaknya melihat bapaknya ambil air wudhu sekira jam 8:30. Bapak lebih ingin jujur dengan putranya, ya mengatakan, iki Pak ora arep sholat duha. Tapi Pak ya arep sholat subuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok 8:30 Pak, tanggung sisan 11:30. Mengaku cinta kepada Rasulullah itu. Kalau mengaku cinta kepada Rasulullah, Rasulullah ingatkan kita, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali kelak pada hari kiamat dihisab oleh Allah itu salat kita. Sementara ada orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah, sholat sehari semalam 5 kali, 5 waktu, kadang-kadang diabaikan, kadang-kadang disepelekan, dikalahkan dengan urusan-urusan duniawi lain. Atau waliyadzubillah kadang-kadang bahkan subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar dalam perjalanan, maghrib kecapean, Isya Mas Isya tidur. Lalu sholat kapan? Sholatnya pas dino minggu pas libur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Repote dadi pedagang, sholatnya digawe gampang. Apa meneh nek lagi laris durung sholat ngakune wis. Repote wong garap sawah, salate sak wayah-wayah. Apa menan nek lagi tandur, salate astagfirullah. Maka saya ingatkan, saya mengajak kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada jamaah sekalian umumnya, bahwa kecintaan kita kepada baginda Rasulullah itu harus kita tunjukkan dengan keseriusan kita mengikuti, menjalankan itba kepada apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kecinta. Konon kata pepatah, cinta itu perlu bukti. Bukan sekedar pengakuan dengan lisan, tapi yang lebih dibutuhkan adalah bukti. Ngomong cinta tapi di belakang berkhianat. Kata para ibu paling tidak senang laki-laki yang seperti itu. Di depan ngomongnya cinta, di belakang khianat. Waliyadzubillah, kadang-kadang selingkuh. Tapi tidak tahu itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang saya tidak tahu apakah masih seperti itu apa enggak.
Karena tahun 2008 saja saya pernah membaca sebuah koran. Iya, kalau nanti tahunnya keliru saya mohon dimaafkan. Di koran Jawa Pos zaman itu ada judul, memang judulnya agak menggelitik. Judulnya poligami. Di apa itu? Opini atau apa itu? Saya sempat membaca. Ada kalimat begini. Ada kalimat intinya ada kasus di mana ada seorang wanita tidak ingin suaminya menikah lagi, daripada menikah lagi istrinya malah memberikan izin kepada suaminya, naudzubillah, untuk berzina. Pak, daripada jenengan nikah lagi mending jenengan jajan teng jaba mboten napa-napa niki kula sangoni. Jajan dalam tanda petik. Astagfirullah, naudzubillah. Cinta itu perlu bukti. Kecintaan kita kepada Rasulullah, selain kita berusaha infak kepada Rasulullah, apa yang dibawa oleh Rasulullah kita yakini kebenarannya, dan itu adalah kebenaran mutlak yang tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar itu. Bahwa apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah itu adalah kebenaran yang tidak bisa ditawar. Berdasarkan dalil, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan mohon maaf, kembali kepada poin awal yang saya sampaikan, jangan sampai ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah itu dipilah dan dipilih. Yang ini sesuai dengan keinginannya rahmatan lil alamin, yang sesuai dengan keinginannya rahmatan lil alamin, yang tidak sesuai dianggapnya garis keras. Halo, ini saya direkam loh, ini risikonya besar ini. Tapi saya tetap sampaikan, ajaran Rasulullah itu tidak ada istilah keras, tidak ada. Ajaran Rasulullah itu Islam. Islam yang disampaikan oleh Rasulullah, ya itulah Islam yang sesungguhnya. Tidak ada istilah Islam keras, Islam santai, Islam ini, Islam itu tidak. Islam itu ajaran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian diaplikasikan oleh para ulama dalam kehidupan sehari-hari ketika mereka membawa agama sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sumbernya Al-Quran, Sunnah. Mereka adalah orang-orang yang berpegang kepada madhab ahlus sunnah wal jamaah. Tidak bisa dikoreksi. Perintah Rasulullah tidak bisa dikoreksi. Wah, perintah makan minum pakai tangan kanan itu kan zaman dulu. Nah, zaman sekarang mosok arep makan steak aja pakai tangan kanan, terus cara makannya bagaimana? Cara makannya bisa itu. Diganti supitnya sebelah tangan kanan, pisaunya sebelah kiri, potongnya pakai tangan kiri, disupit, masukkan pakai tangan kanan. Apa beratnya? Masih ingat tak? Pahala minum. Ya, mungkin yang pernah bersama dengan saya masih ingat, kita minum minimal bisa mendapatkan 5 pahala. Minum saja itu minimal kita bisa dapat 5 pahala. 1, duduk, pahala pertamanya. 2, tangan kanan, pahala ketiga, bismillah. Pahala keempat, alhamdulillah. Pahala kelima habis. Itu minum saja minimal. Masih ada kesempatan pahala-pahala yang lain, termasuk tidak, pahala keenam, tidak bernafas di atas minuman. Maksudnya tidak bernafas bagaimana? Jangan menarik atau mengeluarkan napas persis di depan minuman. Contoh, kita keluarkan nafasnya, minumannya kita sisihkan, atau kita keluarkan nafas atau mengambil nafas, atau Pak Juni arep ping 3 dadak.
Ya, ini pahala. Pahala ke-6, ada pahala ke-7 kalau panas tidak boleh ditiup. Itu pahala ke-7. Pahala ke-8 ya mudah-mudahan bisa dikerjakan itu ya. Minimal sampahnya dibuang ke tempat sampah. Ini sunnah yang paling kecil. Lalu bagaimana dengan sunnah-sunnah yang besar, ajaran-ajaran Rasulullah yang besar? Kalau yang kecil saja diremehkan, apalagi yang besar? Yang kecil, yang sederhana, yang ringan, yang dikerjakannya mudah, itu saja diremehkan, apalagi nanti sunnah-sunnah yang besar. Apalagi sholat tahajudnya, apalagi baca Al-Qur'annya, apalagi qobliyah ba'diyahnya, apalagi sholat jamaahnya, apalagi nanti sholat duhanya. Maka di kesempatan yang mulia pada malam hari ini saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, mari bersama-sama kita belajar lagi urusan agama ini sehingga kecintaan kita kepada Rasulullah itu tidak hanya sekedar digambarkan dengan memperingati hari-hari besarnya baginda Rasulullah, tetapi bagaimana aktivitas keseharian Rasulullah itu kita berusaha contoh dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang hamba, mempraktekkan ayat yang sangat akrab di telinga kita, ayat yang sangat masyhur di telinga kita, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya hidupku, sesungguhnya matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Sehingga aktivitas kita mulai kita mau tidur sampai bangun tidur, sampai tidur kembali, itu kita berusaha untuk menerapkan kalimat Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kembali kepada ayat yang kita sampaikan di depan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seorang muslim harus betul-betul mempelajari agamanya sehingga bisa memahami bahwa setiap apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Karena mohon maaf, kadang-kadang kita sering mendengar ada orang mengatakan Islam itu rahmatan lil alamin. Tetapi rahmatan lil alamin yang difahami oleh diri mereka sendiri, sehingga mereka memilah dan memilih ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Ziaratul ikhwan, silaturahim, berbakti kepada kedua orang tua, sholat, zakat, infak, sedekah, itu dianggapnya sebagai rahmatan lil alamin. Sementara ajaran ada kisos, ada memotong tangan bagi pencuri yang sudah sampai nisab, sampai pada tahapan rajam, sampai nanti ayat-ayat kewajiban jilbab dan jihad, dianggapnya itu bukan rahmatun lil alamin. Berarti kita telah salah dan menganggap bahwa apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu ada yang tepat dan ada yang tidak pas, ada yang tepat dan ada yang tidak tepat. Wal'iyadzubillah. Sementara kita yakin 100% bahwa setiap apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah kebenaran dan itu bagian daripada makna rahmatun lil alamin. Mohon maaf, jangan terkecoh dengan ungkapan-ungkapan rahmatun lil alamin, kemudian mengatasnamakan, mohon maaf, toleransi, mengatasnamakan hak asasi, kemudian menganggap ajaran Islam sebagiannya itu buruk, sementara pada ajaran yang lain dianggapnya rahmatun lil alamin. Tapi terbalik,
kalau ada agama yang mengajarkan toleransi, maka saya yakinkan satu-satunya agama yang mengajarkan urusan toleransi itu cuma Islam. Akan sangat sulit ditemukan ajaran agama yang betul-betul mengajarkan toleransi dengan sebenar-benarnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat itu menjadi seorang khalifah. Ketika malam hari beliau, kalau diistilahkan orang hari ini, belusuan. Beliau mendengar ada seorang wanita merintih, dia coba ingin tahu apa yang terjadi. Ternyata itu wanita Yahudi yang akan melahirkan sementara suaminya tidak ada. Itu bukan mengatakan begini, mati wae malah kurang musuhku. Enggak itu. Umar bin Khattab cepat-cepat pulang menemui istri beliau yang adalah salah satu dari istri beliau seorang ahli dalam kebidanan, kemudian mengajaknya dan datang ke rumah orang Yahudi tersebut membantu melahirkan sampai betul-betul melahirkan. Wahai Amirul Mukminin, dia atau tugas saya setelah selesai melahirkan, membantu melahirkan tetangga kita Yahudi ini selamat. Itu Islam mengajarkan. Jangan kau pilih-pilih ajaran Islam. Maka mari untuk lebih detailnya kita mencoba membaca tafsir Imam Ibnu Katsir. Tafsir Imam Ibnu Katsir ketika menerangkan ayat ke-107 dari surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tafsir Ibnu Katsir yang masyhur di telinga kita. Beliau wafat pada tahun 774 Hijriah. 774 Hijriah. Kata-kata beliau kita coba baca. Yukhbiru ta'ala, Allah mengabarkan, anna sesungguhnya Allah ja'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Itu sebagai rahmat kepada alam semesta. Artinya arsalahu, Allah mengutus Nabi kita Muhammad rahmatan, sebagai bentuk rahmat lahum, bagi mereka, kullihim, semuanya. Faman qabila hadhir rahmah, siapa orangnya yang menerima rahmat ini, wa syakara hadhin nikmah, dan bersyukur atas nikmat ini, sa'ida fid dunya wal akhirah, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Bahkan nanti Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau wafat tahun 671 Hijriah, termasuk lebih sepuh, bahkan lebih dahulu beliau Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini, rahmatan lil alamin li khasuhumul mu'minin wa amahumul kafirin, khususnya kepada orang mukmin dan umumnya, mencakup bahkan menjadi rahmat bagi mereka orang-orang non-Islam. Itu bahasa yang diinginkan oleh sebagian orang, tapi kita lebih memilih bahasa yang lebih disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmat bagi khususnya orang Islam dan umumnya orang-orang kafir. Itu rahmat itu. Setidak-tidaknya orang-orang kafir yang tidak memerangi Islam dengan ajaran Islam, mereka aman. Mereka yang mau berdamai dengan Islam aman, bahkan kehormatan mereka dijaga di dalam Islam. Ini ikhwanu fiddin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini rahmatan lil alamin. Jangan sampai justru waliyadzubillah memilah dan memilih ajaran agama ini. Yang ini rahmatan lil alamin, yang ini tidak. Enggak.
Kita diajarkan oleh Allah dan Rasulnya ketika mendapatkan perintah dari Allah dan Rasulnya, kalimat yang keluar dari lisan kita adalah sami'na wa ata'na, sebagaimana yang kita sampaikan di depan. Bentuk sami'na wa ata'na itu adalah betul-betul memperhatikan setiap perintah Allah dan Rasulnya dan berusaha semaksimal mungkin menjalankan dalam kehidupan sehari-hari tanpa memilah, tanpa memilih. Ketika memang belum mampu, dia bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, memohon agar supaya pada waktunya nanti dimampukan menjalankan sebagian aturan agama yang mungkin pada saat itu dia belum mampu, tapi tidak ada indikasi untuk menjelekkan urusan agama sedikit pun. Karena ketika memilih perintah, ketika mengoreksi perintah, pada hakikatnya itu adalah pekerjaannya iblis laknatullah alaih. Pekerjaannya iblis. Ketika Allah perintahkan untuk sujud, semuanya sujud kecuali iblis. Saya tidak perlu angkat ayatnya, teks ayatnya. Kecuali iblis, kita paham itu. Kenapa iblis tidak mau sujud padahal Allah memerintahkan? Karena iblis mau mengoreksi perintahnya Allah. Ya Allah, sujud. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau ciptakan kami dari api, sementara Engkau ciptakan Adam dari tanah. Bagaimana mungkin api bisa sujud kepada tanah? Ini jangan-jangan perintahnya yang keliru. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Perintah Allah, perintah Rasulullah itu kita dengarkan, kita taati. Yang bisa kita kerjakan dan kita harus maksimal untuk bisa mengerjakannya. Kalau memang pada faktanya ada satu dua yang kita memang belum mampu untuk melaksanakannya, mungkin karena terbatasnya ilmu kita atau iman kita yang masih tertatih-tatih, setidak-tidaknya kita tetap meyakini kebenaran perintah tersebut, bermohon ampun kepada Allah, berharap untuk bisa melaksanakan di waktu lain yang mudah-mudahan pada akhirnya diwafatkan oleh Allah dalam keadaan bisa melaksanakan, setidak-tidaknya meyakini kebenaran perintah tersebut. Mohon maaf kalau saya lebih rincikan lagi. Seandainya Allah turunkan perintah bagi seorang wanita ketika keluar rumah atau bersama dengan laki-laki yang bukan menjadi mahramnya untuk menutup aurat. Ya sudah, kita kerjakan nutup aurat. Tapi saya belum mampu, saya masih berat betul ini, saya baru hijrah, saya baru mengenal Islam, saya belum mampu. Istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, tapi tetap yakin bahwa perintah itu adalah sebuah kebaikan dan itu adalah kebenaran mutlak datangnya dari Allah, tidak bisa dikoreksi. Pakai jilbab, kita koreksi dulu, kita lihat dulu. Kenapa ada perintah pakai jilbab? Astagfirullahaladzim ya. Ini ilustrasi saja ini. Ayat ini kan turun di Arab. Orang-orang Arab laki-lakinya makanya kambing. Sehingga kalau makannya kambing konon meningkatkan gairah seksual. Astagfirullahaladzim. Sehingga para wanitanya harus ditutup biar itu tidak mudah terlampiaskan dengan melakukan kejahatan-kejahatan, pemerkosaan dan lain-lainnya. Dan Indonesia, bapak-bapak tempe embus, wah ada orang tidak perlu. Akhirnya diterjemahkan, yang dimaksud dengan jilbab adalah pakaian kesopanan. Selama pakaian itu sopan, maka itu sudah dianggap jilbab. Akhirnya sopan setiap daerah-daerah berbeda. Kalau daerah Banyudono mungkin sopan itu kalau sudah dianggap sopan kalau seorang perempuan keluar rumah pakai baju, pakai celana walaupun sampai di lutut saja, keleke ketok, itu dianggap sopan. Ini berarti itu sudah dianggap pakai jilbab. Wah, waliyadzubillah, nanti terus gimana itu?
Sekali lagi, itu bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita kembalikan setiap hukum yang terjadi pada diri kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka saya ingin tambahkan satu cerita sedikit, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua orang berselisih. Ini orang Islam. Tentang urusan tanah. Mereka mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami berselisih begini. Ini saya ringkas. Akhirnya Rasulullah memutuskan, maka kebenarannya adalah seperti ini dan seperti ini. Mereka masih tidak yakin, tidak puas dengan apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah. Datang mereka ke Abu Bakar As-Siddiq, bisa jadi ada perbedaan. Datang ke tempatnya Abu Bakar, ternyata Abu Bakar memberikan kalimat yang mirip dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahkan sama. Mereka masih belum puas. Datang ke tempatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Umar, kami punya masalah begini dan begini. Bagaimana pendapat Anda? Silakan. Umar kemudian berkata, sudah kepada siapa kalian meminta penjelasan kasus kalian berdua? Kami sudah datang kepada Rasulullah dan kami sudah datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana keputusan mereka begini-begini? Lalu kami masih ada keraguan, maka kami minta pendapat Anda wahai Umar. Baiklah, tunggu sebentar di sini. Umar bin Khattab masuk ke dalam rumah beliau. Keluar menghungus pedang. Kalau dengan keputusan baginda Rasulullah, kalau dengan keputusan baginda Rasulullah kalian masih ragu, maka tidak layak bagi kalian kecuali pedang ini, kata Umar bin Khattab. Akhirnya mereka lari terbirit-birit. Sudah ada keputusan Rasulullah, kok masih belum percaya? Mau minta keputusan kepada siapa lagi? Maka mohon maaf, ketika berbicara cinta kepada Rasulullah, maka sebenarnya itu memang materi yang saya bisa menggambarkan, itu memang materi yang berat. Karena cinta itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi cinta itu perlu bukti. Dan bukti nyata cinta kita kepada Rasulullah adalah kita menghidupkan sunnahnya, mencintai ajarannya, dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari kita tanpa harus berpikir kedua kalinya ini cocok untuk saya atau tidak, sesuai dengan zaman atau tidak. Karena dia yakin apa yang diajarkan, apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah adalah kebenaran mutlak tanpa bisa diotak-atik sedikit pun. Kita wajib mencintai Rasulullah, ya. Bahkan ketika kita berbicara mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak akan sempurna iman seseorang sampai seorang itu lebih mencintai aku daripada dirinya sendiri, dan lebih mencintai aku daripada bapaknya, orang tuanya, dan atau saudara-saudaranya, anaknya, dan atau kaum muslimin atau orang secara umumnya. Jadi cinta kita kepada Rasulullah itu harga yang harus kita tanamkan. Bahkan lebih kita cintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada keluarga kita. Cinta kita kepada bapak kita tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Rasulullah. Cinta kita kepada istri kita tidak boleh sedikit pun mengalahkan cinta kita kepada Rasulullah. Cinta kita kepada anak-anak kita tidak boleh sedikit pun mengalahkan cinta kita kepada baginda Rasulullah. Itu keimanan. Ketika kita berbicara masalah akidah, Bapak Ibu sekalian, maka yang kita bicarakan ketika menentukan kalimat cinta, maka cinta itu harus betul-betul kita lebih dahulukan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada cinta kita kepada bapak kita, ibu kita, anak kita, istri kita, saudara-saudara kita, bahkan semua orang yang ada di muka bumi ini. Itu harga yang harus dibayar
ketika orang sudah menyatakan kecintaannya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap mudah-mudahan cinta yang tumbuh terhadap baginda Rasulullah yang kita tidak bisa melihatnya, yang kita hari ini bisa senantiasa mendengarkan, bahkan membaca kalimat-kalimat beliau, sabda-sabda beliau. Kita masih bisa menikmati tulisan-tulisan yang isinya adalah hadis-hadis sahih yang disampaikan oleh beliau. Kita mempelajarinya, kita mendalaminya, kita mempraktekannya. Berharap mudah-mudahan sampai akhir hayat kita pun cinta itu masih tumbuh seperti itu, tidak terkurangi dengan nilai-nilai dunia sedikit pun. Dan kita berharap itu sampai nafas kita yang paling terakhir, cinta kepada Rasulullah itu menjadi sesuatu yang nomor satu. Tentunya ketika kita berbicara kaitannya dengan manusia, ketika kita berbicara secara utuh, ya cinta kita kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Islam, dalam arti kepada jihad fisabilillah kalau menurut surat Ali Imran ayat 14 tadi. Tapi ketika urusannya dengan manusia, Rasulullah itu manusia pertama yang harus kita tumbuhkan cinta kita kepada beliau tanpa bisa dikalahkan dengan siapapun. Dan selalu kita berharap mudah-mudahan itu sampai titik darah penghabisan kita, karena Rasulullah ingatkan kita, innamal a'malu bil khawati. Amal yang paling menentukan itu yang paling terakhir. Saya masih menerangkan kalimat ini, tapi saya tidak tahu waktu yang diberikan kepada saya ini sampai jam berapa. Jujur saya tadi nggak melihat mulainya jam berapa, masalahnya di situ. Ya, 10 menit lagi boleh. 10 menit lagi. Bapak-bapak masih kuat? Ibu-ibu masih mau? Masya Allah. Yakin ini ya? Mboten sak grundel lho nggih. Siap njobo, siap njobo ya apa? Njero aja kebak rawane mlebu. Ger siap-siap tok. Nek ora bolo dhewe rawani ngomong kaya ngono. Oke, mohon maaf. Sebentar, tak action dulu lagi difoto. Innamal a'malu bil khawatim. Amal yang paling menentukan itu adalah yang paling terakhir. Seakan-akan sabda baginda Rasulullah ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang muslim itu tidak pantas untuk menyombongkan diri dengan apa yang sudah dikerjakan. Kenapa? Karena amal yang paling menentukan itu yang paling terakhir. Tidak pantas bagi seorang muslim untuk merasa lebih baik daripada muslim yang lain. Kenapa? Karena innamal a'mal bil khawatim. Karena kita tidak pernah tahu keadaan akhir dari sebuah kehidupan yang akan kita jalani itu seperti apa. Tidak boleh kita kemudian merasa saya lebih baik dari dia. Belum tentu. Karena yang paling menentukan yang terakhir. Ada orang biasanya ahli sholat, ahli ibadah, tapi di akhir hayatnya dia durhaka kepada Allah, kita temukan. Sebaliknya ada orang durhaka, banyak berbuat maksiat, banyak berdosa, bahkan membunuh, bahkan sampai 100, tapi di akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah, kita juga temukan kisah itu. Atau setidak-tidaknya kisah yang diangkat oleh Imam Ibnu Qayyim dan Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah, Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'u wa Dawa mengisahkan kepada kita seorang muadzin, seorang yang punya tugas untuk mengumandangkan azan. Zaman dulu naik menara. Ringkasnya saya ceritakan, ringkasnya ketika dia naik menara melihat ke bawah, di bawah dia melihat seorang wanita yang versi dia sangat cantik. Itu tidak jadi azan, dia turun menemui wanita tadi, wahai wanita, bisakah aku menjadi milikmu?
Dalam bahasa lain, bisakah aku menikahi kamu? Kata si wanita, wahai saudara, tidak mungkin orang tua saya mengizinkan. Saya Nasrani, Anda Muslim. Kata Muadzin tadi, temukan aku dengan orang tua kamu. Ringkasnya, kamu boleh menikahi putri saya dengan syarat kamu masuk Nasrani. Tanah Soro, masuk Nasrani itu. Masuk Nasrani tapi senang akan menikah. Dalam satu riwayat naik ke atas loteng lagi, riwayat yang lain loteng yang lain, begitu senengnya mungkin cari wong Jawa singsut kepleset jatuh meninggal dunia. Naudzubillah min dzalik, tsumma naudzubillah min dzalik. Padahal hadisnya innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal yang paling menentukan itu yang paling terakhir. Bahkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita pernah mengenal seorang sahabat Rasulullah namanya Usairim dari Bani Ashar. Itu kebenciannya kepada Rasulullah di awalnya itu sangat luar biasa, sudah diubun-ubun. Bahkan ketika terjadi perang Uhud, dia ikut perang itu tujuannya cuma satu, membunuh Rasulullah. Aku tidak peduli dengan peperangan, mau menang mau kalah tidak urusan, sementing saya bisa membunuh Rasulullah Muhammad SAW. Datang dia, ada di satu barisan, melihat barisan orang-orang Muslim dengan senyuman mereka, dengan wajah bahagia mereka. Kemudian dia melihat teman-temannya dengan wajah cemberut, wajah kekhawatiran, wajah takut mati. Dia kemudian mikir, jumlah kami lebih banyak daripada mereka, tapi mereka bisa bahagia, mereka bisa tersenyum, sementara kami kok cemberut, wajah-wajah berdetem, wajah-wajah ketakutan. Dia tiba-tiba pacu kudanya mendekati barisan kaum muslimin. Dihadang oleh orang Islam. Apa yang dikatakan Usairim? Bagaimana caranya saya bisa Islam? Dituntun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Diucapkan 2 kalimat syahadat itu. Begitu selesai, kata Usairim, apa yang harus saya lakukan lagi? Suasananya perang. Kau bela kami. Akhirnya ikut berperang bersama dengan kaum muslimin, memerangi musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Selesai peperangan, ternyata dia mendapatkan kematiannya saat perang itu. Kemudian dilaporkan kepada baginda Rasulullah kejadiannya. Apa sabda Rasulullah? Huwa min ahlil jannah. Dia termasuk penduduk jannah. Para sahabat itu sampai mikir. Kemudian mereka berkomentar, inilah penduduk surga yang belum pernah sekalipun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innamal a'mal bil khawatim. Amal yang paling menentukan itu yang paling terakhir. Silakan dibaca kisah ini pada kalau buku yang saya baca yang paling sederhana ya Rohikul Maktum, atau sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Sirah Nabawiyah, bab perang Uhud di bagian-bagian akhir ketika selesainya peperangan, kejadian-kejadian saat peperangan itu mengisahkan tentang kisah Usairim. Ada lagi Kuzman yang kehebatannya dalam perang ketika ada di barisan kaum muslimin sudah tidak atau sesuatu yang sudah tidak bisa dimustahil lagi. Itu sesuatu yang luar biasa. Setiap orang mengatakan dia hebat, berjuang luar biasa. Tiba-tiba Rasulullah mendengar itu, apa sabda Rasulullah? Huwa min ahlin nar. Dia termasuk penghuni neraka. Bingung para sahabat. Akhirnya ada satu sahabat yang mencoba mencari. Kenapa seorang yang namanya Kuzman begitu berani dan membela Islam luar biasa ketika peperangan ini? Kok oleh Rasulullah sabdakan dia penduduk neraka. Dia cari, ketemu. Ternyata Kuzman dalam keadaan terluka parah. Kemudian dia sembari menahan rasa sakitnya dan sedang ditunggu oleh sahabat-sahabatnya, dikasih nasihat oleh sahabat-sahabatnya, Kuzman, sabar, sabar, bagimu surga, sabar, sabar, sabar. Tiba-tiba Kuzman mengatakan, sesungguhnya aku ikut berjihad kali ini karena ingin menjaga nama baik kaum saya. Dan hari ini saya terluka parah, kemungkinan sembuhnya kecil. Tiba-tiba beliau ambil pedang, dalam satu riwayat ambil tombak, dan tombak itu dengan gerakan cepat dia tusukkan ke dadanya, meninggal dunia dalam keadaan bunuh diri.
Maka innamal a'malu bil khawatim. Disitulah kita berharap cinta kita kepada baginda Rasulullah ini kita rawat, kita jaga, kita pelajari terus agar supaya kita betul-betul bisa mengindahkan setiap perintah baginda Rasulullah dan kita bisa Islam sampai akhir hayat kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Maka ayatnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita yakini kebenaran itu, kita yakini apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah dan semuanya adalah rahmat lil alamin, rahmatan lil alamin. Pada bagian-bagian yang mungkin kita belum bisa menganalisa dengan baik itu karena sedikitnya ilmu kita belum mendapatkan hikmahnya, kita tetap belajar agama ini, belajar agama ini, belajar agama ini karena ilmu itu yang akan menuntun kita. Berharap nanti sampai di akhir hayat kita tergolongkan dari orang-orang yang diwafatkan oleh Allah husnul khatimah, dan itu yang paling kita dambakan, dan itulah amal yang paling menentukan yang mestinya kita kerjakan adalah kebaikan, karena amal terbaik kita atau amal yang paling menentukan adalah amal yang paling terakhir. Hawanya sudah mulai lesu, kopi juga sudah tinggal setengah. Kita cukupkan apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kata-kata salah dari saya mohon untuk dimaafkan, itu karena bodohnya saya. Benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf betul ketika ada kalimat-kalimat tadi yang mungkin kesannya nabrak, kesannya bahkan menyakitkan. Saya mohon dimaafkan, atau mungkin suara saya yang mungkin terlalu agak keras ya. Mohon pula untuk dimaafkan. Sudah mencoba untuk mengurangi, tapi ketika sudah memulai kadang-kadang lupa gitu. Kembali kepada aslinya gitu. Sebenarnya sudah kita sadar, tapi ya tadi itu kadang-kadang masih belum bisa mengontrol dengan baik untuk kaitannya dengan mungkin ada sebagian suara yang mungkin cukup terlalu keras. Sekali lagi yang tidak tepat mohon dimaafkan, benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.